Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya gue ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia ya menonton channel gua. Ya, terima kasih. Tanpa kalian gua bukan apa-apa. Oke teman-teman, dalam hal ini, dalam konten ini ya, dalam konten kali ini gue akan ngebahas dua pembahasan, yaitu uh, GoFood ya, GoFood jarak dekat ya, atau Aceng ya, gue menyebutnya Aceng ya. Kemudian sewa motor listrik ya, Gojek. Oke, untuk yang pertama gue akan ngebahas masalah GoFood jarak dekat ya, atau alias Aceng. Oke, teman-teman, jadi ini adalah program Gojek ya, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi ini program diperuntukkan untuk para driver khusus bermain layanan GoFood ya, dengan jarak ya dekat ya, biasanya 3 kilo ke bawah ya, dan dengan argo atau dibayar dengan sangat murah, yaitu cuma Rp5.000. Jadi banyak teman-teman yang tergiur ya di awal adanya program ya. Ya mungkin ada beberapa alasan yang menjadikan driver-driver ini tergiur ya, atau tertarik mendaftar program tersebut ya. Ya mungkin karena pertama ya, mungkin karena alasannya karena jarak pendek ya, 3 kilo ke bawah ya, atau under ya, jadi nggak, yang jauh-jauh itu nggak bakal masuk ya, dan kemungkinan orderannya itu lebih banyak ya. Dan ternyata ya setelah banyak yang daftar ya, ya mungkin awal-awal memang lancar ya, orderannya lancar, jaraknya dekat-dekat ya, dan lama kelamaan ya, lambat laun, ternyata banyak driver yang daftar, dan akhirnya sudah banyak pesaing ya, drivernya banyak, orderannya agak delay, dan jaraknya pun terkadang lebih dari 3 kilo ya, 4 kilo cuma dibayar 5.000 ya. Pokoknya banyak sekali driver-driver Gojek yang sangat menyesal ya dengan adanya program tersebut ya, karena yang pertama dibayar murah, dan kadang-kadang itu nggak sesuai ya, dan ordernya pun agak lama teman-teman. Selain itu juga terkadang kalau GoFood itu menunggu di resto itu pun cukup lama, cukup memakan waktu ya. Ya cuma dibayar goceng ya, mereka hanya mengharapkan uang tips ya, uang tip dari pelanggan. Itu ya sama aja bohong ya kalau menurut gua, karena awalnya itu reguler GoFood itu kan untuk jarak dekat itu 8.800 sampai 10.400-an ya kalau nggak salah. Tapi kalian dibayar 5.000 mau gitu ya. Gue juga heran kenapa kalian mau ya. Ya itu mungkin alasan kalian punya alasan tersendiri ya. Tapi kalau menurut gua apapun itu alasannya ya, pasti kalian itu pasti menyesal ya, karena kita cuma dibayar Rp5.000 ya, dengan iming-iming jarak dekat, terus ada bonus insentif dengan jumlah pengantaran tertentu ya. Ya itu kalau kita dikasih insentif per trip sekian itu, kalau gua baca ya rinciannya, kita sama aja dibodoh-bodohin ya teman-teman. Itu walaupun kita dapat insentif aja, itu tidak bisa menyamai ya argo reguler yang 10.000 ya. Itu insentifnya paling 2.000 ya, 3.000 ya, nggak seberapa ya. 10 trip aja ya, kalau argo 5.000 itu kita baru dapat 50.000 ya. 10 trip baru dapat 50.000 ya. Itu kalau kalian main GoRed atau GoSend, itu kalian bisa dapat 150.000 ya, 100.000, atau bahkan
kalau jarak jauh kalian udah dapat 200.000 ya. Jadi jauh banget ya dibandingkan dengan GoRed atau GoSend ya. Makanya banyak developer ini yang menyesal ya. Makanya kalian ya yang belum tahu GoFood jarak dekat itu seperti apa, pokoknya kalian itu jangan sampai menyesal ya, jangan sampai kalian daftar program tersebut. Dan yang kedua yang akan gue bahas teman-teman, yaitu program motor listrik dari Gojek ya. Menurut gue kalian jangan sampai mendaftar atau menyewa jenis motor listrik ya. Kenapa gue bilang demikian? Karena kalau kita sistem sewa ya nggak bisa memiliki ya. Contoh aja kalian per hari harus menyetor ke Gojek itu 50.000 sampai 60.000 rupiah ya per hari. Itu kalau dihitung-hitung kalian itu bisa mengumpulkan total 1.500.000 ya dalam sebulan. Itu kalau kalian ngambil motor dealer biasa ya yang reguler, itu kalian bisa udah ngambil NMAX ya atau PCX, itu kalian udah bisa sanggup ya ngambil motor kayak gitu. Jadi gue sarankan kalian jangan ngambil motor listrik ya. Pokoknya yang pertama ya, kalian nggak bisa memiliki kendaraan ya, kendaraan nggak bisa dimiliki pribadi ya, itu hanya sistem sewa. Kemudian owner dealnya juga agak susah di bengkel-bengkel ya, agak sulit. Kemudian untuk baterainya juga terbatas ya, untuk mencari baterai untuk swap ya atau pertukaran baterai itu hanya terbatas di beberapa lokasi tertentu. Dan juga kita harus ngecas ya kalau udah jaraknya juga terbatas ya, cuma hanya beberapa kilometer ya, paling jauh paling 150 kilometer ya, terbatas ya. Mendingan kalian ngambil di dealer biasa yang reguler ya cukup sehari 30.000 kalian udah bisa dapat motor Beat ya, kelas Beat ya, paling sebulan itu 900 ribuan ya kalau motor Beat. Pokoknya gue sarankan kalian jangan sampai daftar GoFood jarak dekat dan ngambil sewa motor listrik di Gojek maupun Grab ya, kalian pasti akan menyesal ya. Itu aja yang dapat gue sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.